Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa dikhianati sama janji-janji manis perubahan? Awalnya dibilang bakal sejahtera, bareng. Ujung-ujungnya cuma segelintir orang yang nikmatin hasilnya. Nah, perasaan itulah yang bakal kalian rasain pas baca buku tipis tapi nampol banget karya George Orwell bertajukan Animal Farm. Kenalin, aku Excel, dan di bagian pertama ini, aku bakalan ajak kalian masuk ke dalam dunia Animal Farm. Jangan ketipu sama judulnya loh ya. Ini bukan buku dongeng pengantar tidur buat adik kalian. Ini adalah horor politik yang dibungkus oleh cerita papel. Pada awalnya, ceritanya dimulai di sebuah tempat bernama Peternakan Manor. Pemiliknya, Mr. Jones atau Pak Jones, itu manusia yang payah, pemabuk, dan kejam. Sangat kejam. Hewan-hewan di sana, babi, kuda, ayam, maupun anjing, udah muak. Suatu malam, seekor babi tua bernama Old Mayer mengumpulkan mereka semua. Dia punya mimpi ataupun visi, sebuah dunia tanpa manusia. Dunia di mana hewan bekerja buat diri mereka sendiri, bukan buat manusia parasit. Slogannya sih simpel, 4 kaki baik, 2 kaki jahat. Visi ini indah banget kan? Saking indahnya, pas Old Mayer mati, semuanya nular. Para babi muda, terutama 2 nama yang harus kalian ingat-ingat ya. Snowball dan Napoleon memimpin revolusi. Dan coba tebak, mereka berhasil. Mr. Jones atau Pak Jones ini diusir, peternakan diambil alih. Mereka ganti nama menjadi Animal Farm. Ya, di fase awal ini, sumpah, kalian bakalan ngerasain optimis banget bacanya. Mereka bikin konstitusi namanya 7 perintah. Isinya keren-keren. Gak boleh pakai baju, gak boleh minum alkohol, gak boleh tidur di kasur, dan yang paling sakral, semua hewan itu setara. Tapi disinilah Orwell mulai mainin emosi-emosi kita. Kalian mulai sadar ada yang gak beres nih pelan-pelan. Susu sapi yang baru diperah tiba-tiba hilang. Terus ketahuan kalau susunya ternyata diambil oleh para babi. Alasannya? Kami ini pekerja otak. Kami butuh gizi supaya lebih mikir atau bisa mikir buat ngelindungin kalian dari Pak Jones. Lihat polanya, privilege atau hak istimewa mulai dibentuk pakai alasan demi kebaikan bersama. Konflik makin panas pas Snowball, si babi pintar yang punya ide bikin kincir angin supaya ada listrik. Tahu nggak? Malah diserang. Bukan diserang manusia, tapi diserang sama anjing-anjing ganas peliharaannya dari temannya sendiri, yaitu Napoleon. Snowball diusir, dituduh menjadi pengkhianat, dan Napoleon naik menjadi diktator yang tunggal. Dari sini atmosfer yang berada di sini berubah drastis. Rapat-rapat demokrasi dibubarin. Babi-babi mulai tinggal di rumah manusia. Dan setiap ada masalah, seperti panen gagal, pada yang merusak bangunan, semua adalah salahnya Snowball yang udah nggak ada di situ. Bagian aku udah selesai nih di titik ini. Titik di mana mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk, dan penguasa baru mulai nunjukin taring aslinya. Tapi siapa kira-kira sebenarnya karakter-karakter ini di dunia nyata ya? Dan gimana cara mereka tipu satu peternakan? Temen aku bakal jelasin detailnya di segmen selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekarang giliran aku. Nama aku Peter. Kali ini aku akan menjelaskan seksi kedua dari George Orwell, Animal Farm. Nah, tadi kita udah dengar ceritanya gimana. Sekarang pertanyaannya, kenapa hewan-hewan ini bisa bikin kita merinding? Jawabannya adalah karena mereka bukan sekedar hewan. George Orwell menulis ini sebagai sindiran kelas buat revolusi Rusia. Tapi karakternya relate sama politik di mana aja. Bahkan mungkin di kantor atau lingkungan kalian gitu. Jadi mari kita bedah satu-satu, oke? Pertama, Napoleon. Dia bukan sekedar babi jahat, dia representasi dari tiran. Kayak Stalin. Dia bukan yang paling pintar, bukan yang paling jago ngomong, tapi dia yang paling licik. Dia main kekerasan pakai anjing. Contohnya itu anjing itu kayak apa ya, assassin gitu. Dia main politik belakang layar. Dia tipe pemimpin yang nggak mau ada oposisi. Kedua, karakter terpenting juga, Snowball. Dia adalah kambing hitam abadi dari politik. Penguasa butuh musuh. Kalau nggak ada musuh, diciptakanlah sosok hantu
si Snowball ini buat ditakut-takutin. Kalau kalian nggak nurut sama Napoleon, Snowball bakal balik. Shit. Itu teknik klasik politics of fear. Nah, ngomongin propaganda, kita harus bahas Squealer. Babi kecil ini perannya vital banget. Dia tuh menteri penerangan gitu lah. Zaman sekarang mungkin disebutnya buzzer atau humas yang jago spin fakta. Squealer ini tugasnya nyuci otak hewan lain. Contohnya makan dikurangin, dia nggak bilang pengurangan, dia bilang penyesuaian kembali. Bahasa diperhalus, dan rakyat yang bodoh percaya. Tapi karakter yang bikin aku, dan pasti kalian juga, patah hati adalah Boxer. Boxer ini kuda. Dia itu setia, kuat, tapi maaf, dia naif dan nggak kritis. Motonya cuma dua. Aku akan kerja lebih keras dan Napoleon selalu benar. Boxer ini mewakili kelas pekerja dan rakyat jelata yang sering dieksploitasi. Mereka yang bangun negara, yang bayar pajak, paling rajin, tapi dieksploitasi sampai rusak. Tragedi sebesar di buku ini bukan pas perang lawan manusia, tapi pas Boxer jatuh sakit. Bayangin aja, dia udah kerja mati-matian sampai paruhnya rusak demi bangun kincir angin. Terus babi-babi bilang, tenang Boxer, kami panggil dokter hewan terbaik. Mobil jemputan datang, tapi si penjamin keledai 2 yang sinis dan bisa baca, terhisteris. Dia baca tulisan mobilnya, Alfred Simmons, pemotong kuda dan produksi lem. Kalian dengar itu? Boxer gak dibawa ke rumah sakit, dia dijual ke tukang jagal. Kenapa? Karena dia udah gak berguna lagi buat kerja. Jadi mending dijadiin duit buat beli whisky para babi. Dan yang paling sakit, besoknya Squealer pidato, bilang kalau itu semua salah paham. Mobilnya bekas tukang jagal yang baru dibeli dokter, dan hewan-hewan lain percaya. Di sini Orwell nampar kita. Ketidaktahuan, ketidakmauan kita buat kritis, itu adalah senjata yang paling ampuh buat memimpin untuk korupsi. Jadi analisis aku di bagian ini, penindasan di Animal Farm bukan cuma karena Napoleon jahat, tapi karena rakyatnya dia diwakili domba-domba yang cuma bisa baking, terlalu gampang dimanipulasi dan takut bersuara. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ending kita sama teman aku. Oke. Perkenalkan, nama aku Theo, dan kali ini aku akan membahas babak terakhir dari buku Animal Farm ini. Ya. Salah satu buku yang pernah dinobatkan sebagai karya sastra terbaik abad ke-20. Lanjut dari yang tadi diselesaikan oleh Peter. Jadi setelah Boxer mati, ya tahun-tahun berlalu, hewan-hewan itu mereka makin lupa sama revolusi yang di bab pertama. Peternakan mulai kaya, tapi yang kaya ya cuma para babi sama anjing tadi itu. Hewan yang lain ya nggak jauh beda sama nasibnya pas sama Pak Jones tadi itu. Mereka tidur masih dijerami, minumannya minum air kolam lagi. Nah, puncak horornya itu ya, yang muncul di bab ini, itu ada di transformasi para babi. Ingatkah 7 perintah yang tadi ditulis di tembok gudang? Satu persatu itu berubah malam-malamnya itu. Dari dilarang minum alkohol ditambahin jadi dilarang minum alkohol berlebihan. Dilarang membunuh jadi dilarang membunuh tanpa sebab. Jadi hukum itu diacak-acak sesuai selera penguasanya. Sampai akhirnya ya semua tulisan itu pun ya dihapus. Akhirnya cuma sisa satu kalimat. Kamu kalau sering baca sastra pasti pernah dengar aja sekali. Semua hewan itu setara, tetapi beberapa hewan lebih setara daripada yang lain. Atau yang bahasa Inggrisnya, all animals are equal, but some are more equal than others. Nah, kalimat ini ya, kalau kataku ya, itu definisi sempurna dari kemunafikan kekuasaan ini. Kita itu ketampar banget gitu loh. Di atas kertas kayak hukum itu bilang kalau kita itu semua sama. Tapi di lapangan yang punya koneksi, yang punya jabatan, mereka itu yang lebih setara. Mereka yang punya privilege, kita yang nggak punya. Jadi, adegan terakhir di buku ini itu bener-bener chilling loh ya. Jadi di bab 10, para babi itu ngundang petani manusia dari peternakan sebelah. Kok bisa ya? Buat makan malam lagi. Nah, kenapa? Karena itu, babi-babi itu mereka udah jalan pakai 2 kaki, pakai jas, ngerokok, main kartu. Hewan-hewan cuma bisa ngintip dari jendela luar, mereka kedinginan, kelaparan. Di dalam itu, Napoleon itu ketawa bareng-bareng manusia. Napoleon bahkan ganti namanya dari Animal Farm balik lagi jadi Manor Farm. Lingkaran setan sudah selesai, revolusi sudah gagal. Di kalimat terakhirnya buku ini,
itu tertulis hewan-hewan di luar ngelihat dari babi ke manusia dan dari manusia ke babi dan dari babi ke manusia lagi. Tapi mereka sudah tidak bisa membedakan mana yang mana. Itu. Kalau kataku ya, secara kritis itu bukan berarti kita dilarang untuk revolusi. Itu bukan berarti kita dilarang untuk berubah. Tetapi buku ini mengasih peringatan keras bahwa kekuasaan itu mengkorupsi seseorang. Power corrupts. Siapapun yang berkuasa, kalau nggak diawasin, nggak ada transparansi, nggak ada yang akan berubah tindasan itu. Nggak peduli sebagus apa niatnya, nggak peduli seindah apa slogannya. Kalau kita sebagai rakyat ya cuma diem-diem doang, nggak mau belajar, gampang nelan hoax. Ya kita, apa bedanya kita sama si boxer tadi itu? Babi iya ganti manusia, tapi nasib kita tetap sama. Jadi kenapa sih aku rekomen baca buku ini? Ya simple ya, supaya kita nggak jadi domba ibaratnya, supaya nasib kayak kita nggak sama kayak boxer tadi itu. Supaya kita bisa ngenalin siapa spoiler atau quote-unquote ya, buzzer itu nyata mulai membohongin kita. Sekian itu saja sih dari kami bertiga ya. Sekali lagi, buku ini pendek, tetapi dampaknya itu seumur hidup. Rekomen banget kalau kalian belum baca, setidaknya nonton adaptasi filmnya. Sekian dari kami, terima kasih.